Semua karyawan menjadi sakit-sakitan setelah usaha disandet oleh saudara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya Bahram Doni, masih membahas seputaran usaha yang disandet oleh saudaranya sendiri. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share kasus dari salah satu klien saya yang mengaku disandet oleh saudaranya sendiri. Nah, tapi ini saudara ipar ya, bukan saudara kandung. Nah, di mana dalam kasus ini yang menjadi korban itu tidak hanya klien saya dan usahanya, tapi yang menjadi korban ini tidak tanggung-tanggung, yakni semua karyawan klien saya ini menjadi korban tanpa terkecuali. Nah, sebelum masuk kepada kasus sandet ini, saya ceritakan awal mula dari perseteruan klien saya ini dengan saudara iparnya. Ya, sebut saja klien saya ini dengan nama Bu Anita. Ya, sudah pasti ini nama samaran ya. Nah, Bu Anita ini anak pertama dari 2 bersaudara. Untuk adiknya Bu Anita ini ya, perempuan, sebut saja namanya Bu Novia, gitu ya. Nah, singkat cerita, dalam kesepakatan keluarga ya, Bu Anita ini, sebelum ibu dari Bu Anita ini meninggal, yang meneruskan usaha catering ini adalah Bu Anita. Ya, karena memang sejak awal merintis, Bu Anita inilah yang sudah mulai membantu ya, untuk mengelola usaha catering tersebut. Sedangkan adiknya ya, Bu Novia ini diberi satu bidang tanah yang cukup luas. Ya, sebagai kompensasi ya, tidak diberi hal untuk meneruskan usaha keluarga. Nah, sebenarnya tidak hanya tanah saja ya, tapi ada beberapa aset lainnya. Tapi agar singkat untuk video ini, saya hanya menyebutkan ya, tanah saja sebagai kompensasinya. Nah, semua sudah sepakat. Ya, selang beberapa bulan kemudian, tidak sampai setahun, ibu dari Bu Anita dan Bu Novia ini meninggal. Nah, setelah meninggal dunia ini, secara otomatis ya, kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya ya, akan dijalankan. Untuk catering ini dijalankan oleh Bu Anita, dan semua kompensasi itu diserahkan kepada Bu Novia. Ya, semua berjalan dengan normal, dan sampai satu kejadian yang cukup mengagetkan Bu Anita ini dan semua karyawannya. Nah, di mana sejak kejadian inilah ya, awal mula teror santet ini terjadi. Ya, kejadian ini kurang lebih 2 tahun ya setelah meninggalnya ibu dari klien saya ini. Untuk kejadiannya adalah semua celemek milik karyawan ini hilang semua. Ya, sebagai info saja ya, setiap karyawan ini punya 3 celemek. Satu dipakai, yang satunya itu dicuci, dan satunya lagi dalam keadaan bersih ya, sebagai cadangan.
Ya, ada satu petugas ini bisa dikatakan sebagai OB lah ya, untuk mengatur masalah celemek ini. Nah, satu waktu ya, semua celemek yang dijemur di belakang rumah, nah ini tiba-tiba hilang semua. Semua orang tentu heran ya, kenapa kok ada yang mencuri celemek? Apa untungnya? Jika dijual ya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jika sepertinya itu tidak mungkin lah ya. Karena celemeknya itu sudah pasti dalam keadaan yang sudah tidak bagus. Nah, waktu itu Bu Anita itu cari simpelnya saja ya. Ya sudah, beli lagi ya, atau sekedar celemek kok. Nah, tapi entah kenapa semenjak kejadian tersebut, entah kebetulan atau tidak ya, itu banyak kejadian teror ya, atau kejadian horor, dan ada kejadian aneh yang lainnya yang menimpa Bu Anita dan karyawan-karyawannya. Nah, saya contohkan ya, seperti ada penampakan, kemudian sering terjadi kecelakaan kecil, lalu banyak karyawan yang melakukan kesalahan ya ketika melakukan pekerjaan, kemudian banyak karyawan yang menjadi mudah sakit, dan ada serangkaian kejadian-kejadian yang lainnya. Nah, di mana hal ini tuh berlangsung hampir sebulan lebih, dan sampai pada akhirnya Mbak Anita ini sadar bahwa serangkaian kejadian ini terjadi semenjak kejadian celemek itu hilang. Lalu Bu Anita ini curiga bahwa usahanya ini terkena santet lantaran celemek yang hilang tadi. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Bu Anita ini? Nah, untuk jawabannya akan saya sambung ya di video di bagian kedua. Ya, setelah video ini, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini nanti bisa menjadikan hikmah atau pelajaran ya, untuk kita semua dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.